Gus, kita ke warung teman saya yuk sini. Mari. Mie ayam. Enak ini. Kalau enggak ngobrol-ngobrol di situ enak, bawah pohon soalnya. Salam. Amin. Alhamdulillah. Ini nih Gus, ini teman saya nih Bang Amin ya. Gimana, Sep? Jual mie ayam. Amin. Alhamdulillah. Dari mana nih? Makan Gus. Alhamdulillah udah. Dari rumah. Rame. Alhamdulillah. Ya, Ada aja ya. ada aja yang beli. Tapi waktu awal-awal dagang sih emang kita rame. Ya bisa tembus berapa porsi lah, 50 porsi atau lebih gitu. Awal-awal rame ya. Iya. Masalah rezeki tuh Gus. Itu jadi satu takdir, banyak dikitnya orang rezeki seseorang itu satu takdir atau qadarullah atau gimana Gus? Sebenarnya gitu Gus. Kalau bicara rezeki ya, rezeki itu ada dua definisi. Kalau pandangan Imam Syafi'i sama Imam Maliki, kalau Imam Syafi'i itu rezeki itu ada asbabnya. Jadi misalnya nih jualan ya kan, baru nanti dapat rezeki. Kalau definisi rezekinya itu dalam tanda kutip uang, kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau dalam pandangan Imam Maliki beda lagi. Kalau dalam pandangan Imam Maliki, rezeki itu kalau kita telah menyelesaikan semua kewajiban kita kepada Allah, nanti rezekinya datang sendiri. Oh. Ada dua pandangan. Kalau dikisahkannya begini, dikasih contoh. Waktu itu Imam Syafi'i dan Imam Malik ini debat nih tentang masalah perkara rezeki. Terus akhirnya Imam Syafi'i besoknya ingin membuktikan. Lagi siang-siang kepengen anggur, manen dulu nih di kebun anggur, bantu manen. Udah bantu manen, akhirnya Imam Syafi'i dapat nih imbalannya satu kantong anggur. Mau dipamerin, mau dibawa ke Imam Malik. Ini pendapatku bener nih, ikhtiar dulu, dapat asbab dulu, baru nanti dapat hasilnya. Nah setelah dibawa ke Imam Maliki, sebelum dibawa ke Imam Maliki selesai ngajar. Selesai ngajar, panas-panas, ngelihat matahari kok panas terik. Enak nih kalau nyemil anggur. Tiba-tiba Imam Syafi'i ngomong, nih cicipin anggurnya. Assalamualaikum ya Syekh. Ya dicicipin. Habis dicicipin, terus Imam Syafi'i cerita, ini loh, saya tadi itu ikut manen anggur, akhirnya dapat ini anggur. Ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Terus Imam Maliki jawab, iya pendapat saya juga nggak salah. Saya tadi nggak ikut panen, saya ngajar menyelesaikan tugas-tugas saya. Tapi langsung menikmati. Allah juga datang. Oh, iya. Kembali ke soal rezeki tadi nih Gus. Jadi kayak kita nih ya, sebagai pedagang nih, kita punya keyakinan, punya optimis lah gitu ya. Terus tiba-tiba yang namanya orang usaha naik turun nih Gus. Nah pada saat naik, ya istilahnya nggak ada pusing gitu. Nanti pada saat turun gitu, ya yakin rezeki udah Allah jamin gitu. Tapi terkadang tuh ada satu hal yang membuat kita tuh agak down gitu. Kayak kita, kalau saya bercanda sama ini, kayak nggak punya Tuhan gitu ya. Padahal rezeki udah diatur. Bukan seperti nggak punya Tuhan, cuman lebih tepatnya kurang yakin aja. Bercandanya tuh begitu jadinya buat misalnya ngisi kekosongan lah gitu. Itu bagian dari iblis yang berusaha masuk menggoyahkan keyakinan kita atau gimana tuh Gus? Jadi gini, kalau bicara rezeki ya. Padahal kalau bicara cukup kan rezeki nggak ada yang gini ya. Kalau rezeki itu banyak tapi cukup gitu. Dalam kitab itu, dalam syarah kitab Daqaiqul Akbar itu sebelum kita dilahirkan masih di zaman azali, itu udah ditetapkan umurmu berapa, matinya tanggal berapa, detik berapa, menit berapa, rezekinya berapa, berasnya berapa ton jatahnya. Yang diistilahkan dengan kodo itu ya. Jadi nasib kita itu sudah kan. Bahkan
tidak akan kumatikan seorang hamba melainkan telah kucukupkan rezekinya. Jadi misalnya rezekinya tinggal satu tusuk sate. Nah, atau satu mie ayam misalnya, atau 2 suap mie ayam misalnya, rezekinya tinggal 2 suap mie ayam. Dia koma tuh. Lagi koma, tapi rezekinya masih terus. Israel itu nggak akan nyabut sebelum rezekinya terus. Ayo dibangunin, setelah dibangunin ngomong sama apa anaknya, cariin mie ayam dong, aku pengen mie ayam. Ternyata rezekinya tinggal 2 suap, keselak, meninggal. Yang disalahin nanti anak, kamu kenapa baru selesai koma malah makan ini sembarang. Enggak, bukan begitu. Nah ya, padahal memang rezekinya terakhir itu. Karena apa? Dalam kitab itu dijabarkan sebelum Israel datang, itu malaikat yang ngatur rezeki. Bagian nasi datang dulu, nasimu udah habis, gulamu udah habis, terus apa, dagingmu udah habis, uangmu udah habis, ya? Sudah habis semua, baru Israel datang. Jadi sudah ada yang ngatur. Makanya nih misalnya di sini ada mie ayam, di situ ada mie ayam. Kok yang satu misalnya bisa 50 porsi, yang satu 10 porsi, yang itu sudah ada yang ngatur. Mengenai bab rezekinya sudah ada yang ngatur. Nah, ada ibarat kipas angin, kalau gerakannya makin cepat, dia justru makin nggak nampak. Kalau gerakannya lambat, baling-balingnya nampak. Nah, maka gini, misalnya ada tukang macul, kan ikhtiarnya kelihatan. Nah, hasilnya lebih sedikit. Tapi ada yang nggak kelihatan, cuma oret, hasilnya lebih banyak. Jadi semakin tidak kelihatan, maka semakin besar hasilnya. Nah, terus kok ada seorang pengusaha mie ayam cabangnya bisa banyak, gimana? Ikhtiarnya tidak hanya dohirnya saja yang kelihatan, tapi ada aspek lain yang tidak kelihatan. Misalnya malamnya dia sholat malam. Ya, jadi tidak hanya dohirnya, tapi ruhaniyahnya yang tidak kelihatan, dia gerakkan juga untuk menjadi katalisator mesinnya. Jadi kalau kita misalnya, nah, jadi kalau misalnya kita udah punya strategi akal berarti kan, abstrak. Ada lagi misalnya, kalau dohirnya, bikin racikannya yang enak, ya kan? Tapi ada batiniahnya, yang itu membuat sebetulnya tidak nampak, secara dohirnya tidak nampak, tapi itu sebagai katalisator yang lebih cepat. Ada amalan khusus nggak sih Gus, baca apa gitu? Kalau secara umum itu, kalau dalam beberapa kitab, yang dijamin ahli sholawat itu tidak akan fakir. Jadi perbanyaklah sholawat. Bahkan ketika tidak akan fakir. Bahkan begini, ketika tadi Nabi Adam itu berdoa sampai 400 tahun, itu doanya tidak diterima. Sampai akhirnya dia ingat, ketika aku diciptakan, aku melihat di arsy, di Lauhul Mahfuz itu ada nama Allah disandingkan sama Muhammad. Akhirnya dia sebut sholawatnya, bertawasul kepada Muhammad, baginda Rasulullah SAW. Akhirnya baru diturunkan ampunan. Berarti dari dulu, dari zaman sudah ditakdirkan jadi Nabi Adam diciptakan, itu sebetulnya nama Rasulullah sudah ada. Muhammad udah jadi ada, pertama ya? itu kan nurnya diciptakan dulu nurnya semua. Diciptakan dulu. Termasuk 124.000 nabi itu sudah diciptakan sebelum Adam. Jadi kalau dalam hadisnya itu bunyinya begini, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bapak fisik manusia adalah Adam alaihissalam. Tapi bapak ruhaniyahnya, bapak ruhnya itu aku. Aku Rasulullah. Jadi sudah ada di zaman dulu. Bahkan dalam hadis qudsi lain itu penjabarannya begini, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini dan seluruh makhluk-makhlukku melainkan karena engkau. Kalau ibaratnya analoginya begini, bapak bikin sekolahan buat anaknya, TK, sekolahan TK atau sekolahan SD lah, terus bikin buat anaknya berprestasi bagus, walaupun jumlah muridnya ada 40, yang 39 bandel semua, bapak tetap nggak akan tutup sekolahnya. Karena apa? Karena ada anakku. Karena ada orang yang disayang itu ya. Nah, sama ketika dunia ini, ada yang bandel, ada yang kayak Fir'aun, ada yang kayak apa. Tapi karena keberadaannya Rasulullah itu, maka dunia ini tidak digulung. Gitu. Maka dalam dalil lain pun, apabila dalam satu tempat ada orang mukminin yang sedang menyebut namaku, maka akan aku undurkan malapetaka di daerah itu. Nah, itu ibarat analoginya tadi. Berarti berpengaruh sampai ke. Karena ketika ada lokasinya, berdampak juga. Ya, sangat besar. Begitu. Bahkan tidak ada doa yang bisa naik ke atas kecuali dibarengi dengan sholawat. Gus, kalau kita bicara ini ya, qadarullah ya, apa yang udah jadi ketetapan Allah nih mengenai, kan Gus cerita tuh sampai beras aja udah ada gitu, kita tuh dapat berapa gitu. Nah,
kalau masing-masing manusia ini itu sudah Allah takdirkan gak sih Gus? Nantinya kamu akan menjadi orang yang sukses, nantinya kamu jadi orang yang gak sukses gitu. Kalau dalam ilmu syariat ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom tidak bisa dirubah, takdir mu'alak bisa dirubah. Jadi atau disebut dan nasib. mu'alak Ya. yang bisa dirubah. Nah, kalau dalam ilmu kitab tasawuf penyebutannya aja yang beda. Takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz dengan yang ada di Jais Allah. Tak kasih contohnya di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada seorang yang bertanya kepada seorang perempuan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, kamu itu kalamu bisa ngobrol sama Allah. Aku mau tanya dong, tanyain saya dong. Saya itu udah bertahun-tahun nikah. Punya anaknya kapan? Nah, saya udah sedekah, udah sholat malam, udah ini, udah apa? Ibadah udah tak jalanin semua. Terus saya dapatnya anak kira-kira kapan? Nabi Musa naik ke Bukit Tursina ngobrol sama Allah. Dijawab dia mandul nggak bisa punya anak. Akhirnya disampaikan, ya fulana kamu ditakdirkan kata Allah itu mandul nggak bisa punya anak. Oke, dia masih sedekah terus, masih sedekah, masih. Berapa minggu kemudian ketemu Nabi Musa, tanya lagi, tanyakanlah kepada Allah, apakah aku masih bisa punya anak? Dijawab lagi, berulang kali dijawab tidak bisa punya anak, kamu mandul. Sampai berapa kali tiap ketemu ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya sama. Sampai akhirnya beberapa tahun tidak bertemu Dengan Nabi Musa. Nabi Musa. Sampai akhirnya ketemulah Nabi Musa setelah beberapa tahun. Ketika itu ketemu dengan Nabi Musa yang nyapa duluan. Biasanya dia yang nyapa duluan. Lama nggak ada kabarnya fulannya. Kamu gimana kabarnya? Ya alhamdulillah ini saya sekarang udah lama nggak nganu karena saya kemarin hamil terus ini sudah gendong anak. Justru malah udah punya anak tanya Udah sama punya Nabi anak, Musa. ini anak saya yang saya gendong. Nabi Musa langsung, hah? Berarti Kaget. Allah gimana ini? Nabi Musa itu nabi yang suka ibaratnya kritis lah, protes, komplain. Ya katanya mandul, gimana kemarin ditanya mandul, karena sekarang kamu punya anak. Masa saya salah malu nih saya gimana? Kata Allah, Secara nabi, sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya rahmatku telah melampaui takdirku. Sehingga takdirnya dia mandul, tetapi dia masih berprasangka baik kepadaku dan dia tetap sedekah dengan baik, malah bertambah sedekahnya, sholatnya malah ditambah, puasa, laku-lakunya, ritual-ritualnya yang kepada diriku makin ditambah besar, maka rahmatku melampaui takdirku sehingga akhirnya aku berikan dia keturunan. Jadi kesimpulannya rezeki itu bukan hanya bentuk uang aja ya Gus Dan, tapi segala sesuatu yang kita nikmatin yang seperti halnya bentuk kesehatan dan lain-lainnya Gus ya. Nah, untuk yang keduanya berarti kita harus selalu berprasangka baik atau husnuzon pada Allah atau positive thinking ya Gus ya. Sama ya, positive thinking dengan Beda tuh beda. Bentar. beda ya. Bedanya Beda ya, bukannya husnuzon itu kita pikir sama ya. iya. Jadi begini. Sebelum ke positive thinking tadi tuh rezeki apa aja sih? Iya. Rezeki itu sebetulnya luas kan. Duit rezeki. Bisa makan rasanya enak rezeki. Sehat rezeki. Ya. Lah rezeki paling besar itu apa sebetulnya? Tahu nggak? Apa Gus? Mardhatilahnya atau keridhaan Allah. Oh. Makanya jika begini tuh. Kalau sholat duha biasanya ada doa begini. Allahumma inna duha duhauka wal bahabauka wal jamal jamaluka dan seterusnya. Jika rezekiku di langit turunkanlah. Jika jauh dekatkanlah. Jika masih haram sucikanlah. Jika di dalam bumi keluarkanlah. Tapi saya sudah sholat duha terus tapi kok nggak kaya-kaya. Nah, ternyata apa rezeki itu? Nah, dalam satu riwayat ada ulama namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dalam rujukan beberapa kitab ulama masuk surganya bukan karena mengarang Ihya Ulumuddin, bukan karena ibadahnya yang luar biasa, tetapi karena apa? Ketika lagi nulis kitab, tintanya tumpah, ada lalat hinggap, nyedot, dan dia mengikhlaskan itu sambil merenung tentang kebesaran Allah dalam memberikan rezeki kepada lalat. Di saat itulah ridho Allah turun. Nah, maka ibaratnya kalau kalimatnya begini, jika rezekiku dilalat, maka lalatnya datangkanlah. Maka jangan heran kalau ternyata rezeki mardhatilahnya Allah ternyata dari perampok, bisa jadi malah manggil perampok. Tapi itu yang mendatangkan kita mendapat
ridhonya. Nah, kalau bicara soal ilmu dalam sosmed nih, termasuk kita misalnya nih nanti bikin konten nih, ada di sosmed nih. Jadi sifat ilmu itu belajar ada dua, ada daras, ada ta'lim bahasa Arab. Kalau daras itu ajar, kalau ta'lim itu didik. Apa bedanya ajar dan didik? Kalau ajar itu download dari leher ke atas, kalau didik dari leher ke hati.